Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tio Gamers. Pada kesempatan hari ini, seperti biasanya, saya akan memberikan beberapa latihan soal pretest PPG, khususnya untuk guru kelas MI, muatan atau materi IPS profesional. Ini adalah video yang bagian yang ketiga. Silakan sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Ini gratis dan insya Allah channel ini bermanfaat. Dan jika merasa ini videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke sosial media Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dari soal yang pertama. Bidang yang digambar pada sebuah peta ketika dihitung dengan skala yang digunakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hal ini merupakan salah satu syarat peta, yaitu A confirm, B equivalent, C equidistance, D equilibrium. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yang mana? Yang B ya, equivalent. Lanjut ke soal nomor 2. Kesesuaian gambar peta dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hal ini merupakan salah satu syarat peta, yaitu A confirm, B equivalent, C equidistance, D equilibrium. Nah, kesesuaian gambar peta dengan keadaan yang sesungguhnya. Berarti ini salah satu syarat peta, yaitu yang A ya, confirm. Lanjut ke soal nomor 3. Danau rawa sawah pada peta digambarkan dengan simbol A titik, B garis, C arsir, D area. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kalau danau rawa sawah berarti simbol area. Kita lanjut soal nomor 4. Sejarah Asia, sejarah Eropa, sejarah Arab, dan lain sebagainya merupakan pengelompokan sejarah berdasarkan A. Periode waktu, B. Tema, C. Unsur ruang, D. Lokasi. Nah, ada sejarah Arab, ada sejarah Asia, sejarah Eropa, sejarah Arab. Nah, ini merupakan contoh pengelompokan sejarah berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan unsur ruang. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sejarah ekonomi, sejarah agama, sejarah kebudayaan, dan sebagainya merupakan contoh pengelompokan sejarah berdasarkan A. Periode waktu, B. Tema, C. Unsur ruang, D. Lokasi. Nah, kira-kira yang tepat yang mana jawaban untuk soal nomor 5? Jawaban yang tepat adalah yang B. Tema ya. Tema sejarah ekonomi, sejarah agama, sejarah kebudayaan, dan lain sebagainya. Kita lanjut soal nomor 6. Tahap ini pengumpulan semua sumber yang dapat ditemukan dan diperoleh, baik sumber lisan dan tertulis, sumber benda, dokumentasi baik rekaman, kaset, video. Pernyataan ini merupakan salah satu langkah metodologi sejarah yang disebut A. Kritik atau analisis sumber, B. Heuristik, C. Interpretasi, D. Historiografi. Tahap pengumpulan, berarti ya intinya ini tahap pengumpulan data. Berarti kalau tahap pengumpulan data berarti metodologi ini langkah yang disebut apa? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kalau tahap pengumpulan sumber data berarti yang B ya, heuristik. Heuristik ini nama lainnya adalah pengumpulan data. Kita lanjut ke soal nomor 7. Proses merekonstruksi data yang diperoleh setelah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau melalui penulisan disebut A. Kritik atau analisis sumber, B. Heuristik, C. Interpretasi, D. Historiografi. Nah, ini penulisan ya, merekonstruksi data yang diperoleh kemudian ditulis. Nah, kira-kira yang sesuai ini termasuk langkah metodologi yang disebut apa ya? Yang mana kira-kira? Ada penulisan, berarti ini nanti direkonstruksi, kemudian datanya setelah itu ditulis kembali. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang D ya, historiografi. Soal nomor 8. Fakta sejarah yang telah diseleksi kemudian dirangkai agar terbentuk untuk diberi tafsiran. Dalam proses memberikan tafsiran harus berdasar. Hal tersebut merupakan salah satu langkah metodologi sejarah yang disebut A. Kritik atau analisis sumber, B. Heuristik, C. Interpretasi, D. Historiografi.
Nah, untuk soal nomor 8 masih tentang langkah metodologi sejarah. Kira-kira untuk soal nomor 8 jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, interpretasi. Kita lanjut nomor 9. Kritik yang digunakan untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber disebut A. Kritik internal, B. Kritik sosial, C. Kritik eksternal, D. Kritik sumber. Nah, kritik yang digunakan untuk meneliti otentisitas atau keaslian. Nah, berarti kira-kira kritik apa yang dimaksud? Yang C ya, kritik eksternal. Jadi kritik eksternal adalah kritik yang digunakan untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kritik yang digunakan untuk meneliti kredibilitas sumber disebut A. Kritik internal, B. Kritik sosial, C. Kritik eksternal, D. Kritik sumber. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kritik yang mana ini? Yang A ya, kritik eksternal. Jadi kritik eksternal adalah kritik yang digunakan untuk meneliti kredibilitas sumber ya. Jadi bisa dibedakan ya antara kritik eksternal ya. Kalau kritik eksternal untuk meneliti otentisitas atau keaslian, sedangkan kalau kritik internal berarti digunakan untuk meneliti kredibilitas sumber ya. Lanjut soal nomor 11. Patung, candi, dan prasasti merupakan contoh fakta sejarah yang berbentuk A. Sociofact, B. Manifacts, C. Artifacts, D. Hardfact. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira patung, candi, dan prasasti. Ya, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah artifact. Lanjut soal nomor 12. Fakta sejarah yang sudah stabil atau fakta yang sudah teruji kebenarannya disebut A. Sociofacts, B. Manifacts, C. Artifacts, D. Hardfact. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Kalau fakta sejarahnya itu sudah stabil. Nah, kalau yang sudah stabil berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, hard fact atau fakta keras ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Fakta sejarah yang masih labil dan masih diuji kebenarannya dengan dukungan fakta-fakta lain agar lebih meyakinkan disebut A. Soft fact, B. Manifact, C. Artifact, D. Hard fact. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 13? Ini kebalikannya dari soal nomor 12. Kalau yang ini masih labil dan masih diuji kebenarannya. Berarti kebalikan dari hard fact, berarti jawabannya yang soft fact ya. Kita lanjut soal nomor 14. Ilmu yang secara khusus mempelajari kebudayaan manusia masa lampau berdasarkan data materi atau bendawi disebut A. Paleografi, B. Epigrafi, C. Paleontologi, D. Arkeologi, E. Filologi. Nah, ilmu yang secara khusus mempelajari kebudayaan manusia. Berarti kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya, arkeologi. Kita lanjut soal nomor 15. Ilmu yang secara khusus mempelajari bentuk kehidupan masa purba, terutama terkait dengan fosil, hewan maupun tumbuhan, disebut A. Paleografi, B. Epigrafi, C. Paleontologi, D. Arkeologi, E. Filologi. Mempelajari bentuk kehidupan masa purba, terutama terkait fosil hewan maupun tumbuhan. Berarti jawabannya tepat yang C ya, paleontologi. Soal nomor 16. Ilmu yang secara khusus mempelajari sumber-sumber sejarah yang ditulis seperti manuskrip-manuskrip kuno dan ilmu bantu lainnya disebut A. Paleografi,
B. Epigrafi, C. Paleontologi, D. Arkeologi, E. Filologi. Nah, ini mempelajari sumber-sumber sejarah yang ditulis. Berarti kira-kira jawaban soal nomor 16 yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang E ya, filologi. Lanjut ke soal nomor 17 yang tidak termasuk 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu A. NKRI, B. Wawasan Nusantara, C. Pancasila, D. Undang-Undang 1945, E. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang tidak termasuk 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, wawasan Nusantara. Jadi yang termasuk 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut ke soal nomor 18. Generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang diselidiki dan menjadi dasar terhadap sebuah kesimpulan. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas dinyatakan tentang apakah semua siswa mempunyai kartu identitas. Jika ternyata seluruh kelas dapat membuktikan dan mempunyai kartu identitas, maka dapat disimpulkan semua siswa di kelas mempunyai kartu identitas. Hal ini disebut generalisasi apa? A. Generalisasi umum, B. Generalisasi sempurna, B. Generalisasi khusus, D. Generalisasi tidak sempurna. Nah, berdasarkan penjelasan ini, berarti ini termasuk generalisasi yang mana? Nah, soal nomor 18. Jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, generalisasi sempurna. Soal nomor 19. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan konstruktivisme karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. Atau E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Kira-kira untuk soal nomor 19 jawaban yang tepat yang mana? Ya, ini kata kuncinya ini, memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya. Berarti yang sesuai yang mana, pendekatan yang sesuai? Kalau memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, kontekstual. Kita lanjut soal nomor 20. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, B. Kegiatan memenuhi kebutuhan, C. Interaksi manusia di masa lampau, D. Lembaga-lembaga ekonomi modern, E. Kegiatan jual beli secara langsung. Ya, sudah jelas sekali ya jawabannya ya. Ini jika di dekat pasar, berarti jawabannya tepat yang E ya, kegiatan jual beli secara langsung. Nah, itulah tadi beberapa contoh latihan soal di tes PPG khususnya untuk guru kelas MI. Jika video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Bapak Ibu supaya mereka juga dapat ikut belajar agar nantinya bisa mengerjakan soal-soal pretest PPG Kemenak tahun 2022. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.